Sahabat, senang dapat kembali berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia bersama kami. Saya Pendeta Ernesto Rosa dan istri saya Esther Kristiana Juanda. Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi semakin meningkat, dan passion kita juga semakin menggelora. Di dalam episode kali ini kita akan bersama dengan komunitas BYGM Build Your Great Marriage dari GKI Kepaduri, Jakarta. Dan topik kita kali ini adalah, haruskah istri tunduk kepada suami? haruskah istri tunduk kepada suami? Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus, akan memberikan penjelasan tentang pokok tertentu. Lalu kita akan jeda untuk sharing dan demikian selanjutnya. Rekan Pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia dengan ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan. Kami akan segera memulai penjelasan tentang haruskah istri tunduk kepada suami, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah Tuhan bagi kami. Engkau telah menolong kami dalam semua kesibukan kami, dan kami berkumpul kembali pada saat ini untuk bersama-sama mendalami, memperbincangkan, saling berbagi tentang relasi kami sebagai suami istri dengan berdasar pada firman Tuhan. Berkatilah percakapan kami supaya boleh menjadi berkat dalam kehidupan pernikahan kami, dan seluruh peralatan di studio juga Tuhan pakai boleh menjadi alat untuk memancarkan ke banyak tempat hal-hal yang kami bicarakan pada malam ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, rekan Pasutri, dalam pembinaan atau seminar-seminar yang saya pimpin, bahan kita kali ini dapat disebut sebagai topik yang hangat dan kadang-kadang kontroversial. Ya, karena ada banyak orang yang memahami secara keliru teks Alkitab yang menjadi landasan dari pokok bahasan kita kali ini. Nah, kami mulai percakapan kita dengan perintah kepada istri dengan mengutip Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hal pertama yang ingin kami ingatkan di sini ialah perintah yang baru kita kutip. Ini adalah perintah untuk istri. Karena itu seorang suami tidak berhak mengutip teks ini. Seorang suami tidak berhak juga menuntut istrinya untuk melakukan apa yang diperintahkan dalam teks ini. Ini adalah perintah untuk istri. Istrilah yang harus mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa aku adalah istri yang tunduk kepada suamiku. Apa maksud kata tunduk dalam perintah ini? Pendeta Arlianus akan menjelaskan. Jadi kata tunduk dalam teks ini dalam bahasa Yunani hupotasomenoi, dari kata hupotaso berarti menempatkan diri di bawah, ya. Menaklukkan diri kepada dia yang kepadanya kita hendak tunduk. Menaklukkan diri kepada dia yang kepadanya kita hendak tunduk. Kalau firman Allah mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu, maka itu berarti seorang istri harus menaklukkan dirinya kepada suaminya. Nah, ini adalah sekali lagi hal yang kita dapat dari penjelasan tentang kata tunduk, hupotasomeno, yang ada di dalam surat Efesus ini. Nah, mari kita berhenti sejenak sebelum kita lebih lanjut ini melakukan percakapan. Kita memberikan kesempatan dulu ini kepada para istri yang bergabung di acara kita ini untuk merespons pertanyaan atau dua pertanyaan berikut. Respons pertama
bagi teman-teman yang bergabung melalui YouTube dapat memberikan respon dengan menulisnya di chat room yang tersedia, dan bagi teman-teman yang di YouTube ini respons pertama yang masuk kepada kami melalui chat room dan respon sangat itu inspiratif akan mendapatkan hadiah berupa sebuah buku dari kami, ya, Build Your Great Marriage, ya, by Jim, akan mendapatkan buku ini. Nah, pertanyaannya ialah, apakah Anda sebagai seorang istri bersedia tunduk secara total kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Ya, bagaimana ini? Ini ada beberapa teman yang ada di bergabung via Zoom di sini. Siapa yang mau respons ini? Apakah bersedia tunduk kepada suami seperti secara total, ya? Dikatakan tadi, apakah engkau bersedia tunduk secara total kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Malam Pak Arlianus. Selamat malam, Bu Lea. Selamat malam, Bu Lea. Rekan sekalian. Pertanyaannya tuh memang tunduk secara total. Apa ada yang enggak secara total atau setengah total, Pak? Maksudnya apa yang total? Ya, tunduk secara total. Apakah ada orang yang tunduk ya dengan syarat tertentu? Jadi kalau suamiku begini baru aku mau, tapi kalau enggak gitu. Oh, kalau misalkan suaminya mau ke arah kota A misalkan ya, tapi saya tahu di kota A nggak baik, dia mau tetap kota A, saya tetap harus ikut gitu, atau bagaimana? Ya, atau kalau Ibu Lea gimana? Nah, kalau saya pasti kita bicara dulu dong, artinya bukan saya nggak tunduk ya, tapi ini betul ke kota A, ada apa, bagaimana, kalau seperti ini gimana, nah begitu. Apakah itu merupakan bukan total, secara total atau bagaimana gitu? Nah, itu ketaatan bersyarat namanya. Oke deh, kita pindah dulu. Siapa nih yang mau memberikan respon yang lain? Ada Ibu Minmi, ada Yuli, ada Ibu Grace. Ibu Mimi nih kayaknya nih udah. Ibu Mimi gimana, Ibu Mimi? Mau tanya dulu nih, tunduk itu maksudnya kita selalu nurut gitu? Iya, menaklukkan diri. Ya, kadang-kadang ya kita bisa, kalau yang benar kita bisa nurut kalau bagi Mimi. Tapi kalau merasa kita kayak nggak benar, ya kita nggak nurut gitu kan, ngomong kasar. Tapi kita harus kebersamaan. Jadi harus saling pengertian lah. Kita kasih arah. Oh ini kan kayak gini, kita kasih tahu. Ini kurang bagus, kayak gini. Saran saya begini gitu. Dikasih tahu dulu gitu. Cuman ya kalau dia masih tetap kayak gitu ya, kamu coba pikir aja. Gimana menurut pendapatan kamu? Bagus apa enggak yang saya bilang gitu? Bukannya saya nggak nurut, maksudnya tuh belum tentu benar kan kadang-kadang gitu. Jadi tunduk kalau suaminya benar gitu ya? Iyalah, tunduk kalau laki nggak benar, masa kita ikutin dia? Ini yang senior Bu Grace, gimana Bu Grace? Tunduk bersyarat dong, Mi ya. Iya dong. Iya, maksudnya tunduk itu memang sulit ya, sangat relatif banget ya. Kalau dibilang mutlak, kan kalau kayak contoh tadi Mimi ya, maksud itu kan sesuatu hal yang maksud saya tuh itu bukan sesuatu yang tunduk, ya artinya itu tunduk membabi buta itu ya, bukan tunduk bersyarat juga sih Pak. Ya didiskusikan gitu. Jadi kalau saya sih setuju aja, memang tunduk itu tunduk, tapi pada satu titik misalnya kalau kita sudah melihat bukan bersyarat ya, tapi melihat tadi seperti Mimi bahwa ada sesuatu yang negatif lah ya, yang di depan itu yang masa tunduk terus ikut larut dua-duanya jeblos mereka. Ya enggak, didiskusikan lah ya. Didiskusikan ya. Jadi tunduk kalau memang nggak menjebloskan ya Bu. Iya. Oke. Ini saya pindah ke pertanyaan kedua nih, ya. Bagaimana dan dalam hal apa saja selama ini ibu-ibu nih mengekspresikan perintah untuk tunduk itu kepada suami? Dalam hal apa saja atau bagaimana tuh selama ini mengekspresikan? Kan Tuhan bilang
firman Tuhan, tunduklah kepada suami. Dalam seperti apa itu dipraktekkan? Bu Tina yang senyum-senyum ini. Ya dari yang gampang-gampang aja Pak. Tunduknya jangan yang susah-susah. Gimana tuh selama ini Bu Tina menunjukkan rasa tunduk kepada Pak Dilo, Bu? Ya kalau yang kecil-kecil kasih aja deh Pak. Kalau yang nggak dikasih yang seperti apa, Bu? Yang apa ya? Yang nilai-nilai prinsip-prinsip saya pribadi. Bisa diberi contoh, Bu? Contohnya apa ya, ini maaf nih kurang siap nih. Contohnya kalau misalnya saya dalam hati pengen pergi ke mall A misalnya, tapi terus Dilo katakan dia mau melihat ini nih di mall B. Ya saya sih suka-suka lah. Itu kan saya orangnya cepat senang, asal jalan-jalan juga senang gitu loh Pak, kayak Mimi. Jadi saya orangnya nggak terlalu milih, ya udahlah mau A mau ke mau B, pokoknya jalan-jalan udah suka gitu. Tapi kalau misalnya tentang yang misalnya apa ya, yang prinsip gitu misalnya waktu masa kerja gitu misalnya, tapi enggak juga sih Pak Dilo nggak suka melarang, nggak suka apa waktu masa kerja juga Pak. Tapi kalaupun misalnya dilarang dan menurut saya itu sebenarnya adalah masalah pekerjaan, ya saya akan kasih tahu alasan-alasannya gitu loh Pak, kenapa nggak dikasihnya. Tapi Dilo mah nggak suka melarang. Oke, Yuli gimana Yuli mengekspresikan rasa tunduk kepada suami, kepada Lambert selama ini? Dalam hal apa? Kalau soal tunduk, ya biasanya sih dalam hal ini Pak, keluarga. Dalam hal keluarga, contoh apa sih? Ya menghormati orang tua, menghormati ipar, terutama karena kan kalau dari Lambert kan keluarga besar, 8 bersaudara. Jadi ya ada hal-hal yang prinsip ya tunduk karena untuk kebaikan, artinya menjaga hubungan kekeluargaan. Hal-hal seperti itu. Kalau tidak tunduknya ada nggak? Kenapa Pak? Kalau tidak tunduknya ada nggak? Kalau mungkin ini kali kalau awal-awal, ya di awal-awal pernikahan sih ada rasa enggak tunduknya itu seperti ya itu. Kalau Lambert kan lebih menjaga hubungan kekeluargaan, suka rame kumpul. Nah kalau Yuli kan awal-awal masih nggak suka lah, lebih suka ya sendiri-sendiri aja, gitu. Jadi, tapi sebenarnya kan berubah, jadi sekarang kan sudah, tadi kan Yuli tunduk dalam hal relasi. Di awal itu tidak, tapi sekarang udah berubah kan ya? Sudah Pak, Oke. pasti tunduk. Nggak ada syaratnya, memang karena untuk kebaikan jadi ya dirasakan semua. Terutama untuk anak-anak juga. Ya. Terima kasih rekan Pak Sutri atas sharing yang diberikan, ya, atas jawaban-jawaban diberikan pada dua pertanyaan yang telah kita bicarakan bersama tadi. Saya percaya ini memperkaya semua yang mengikuti acara ini. Dan sebelum kita melanjutkan pada penjelasan berikut, kita ikuti dulu pesan-pesan atau informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kita sedang berbicara tentang hukum relasi pernikahan. Ini bagian yang pertama, yaitu tentang haruskah istri tunduk pada suami. Dan kita akan segera melanjutkan penjelasan tentang pokok ini. Memang ya, rekan Pak Sutri, dari pengalaman-pengalaman membahas pokok ini, ya, hampir semua istri, ya, menjawab pertanyaan yang pertama tadi itu, apakah mau tunduk secara totalis, itu jawabannya sama dengan yang tadi diberikan sebenarnya. Tergantung katanya. Artinya mau tunduk tergantung pada apakah suaminya itu baik. Apakah yang diminta oleh suaminya itu baik sesuai dengan kehendak Allah. Tergantung apakah saya mampu melakukannya atau tidak. Tergantung ini dan tergantung itu. Ini jawaban yang memang sekali lagi hampir selalu diberikan ketika saya mengajukan pertanyaan yang sama dalam berbagai pertemuan. Pendeknya, tergantung apakah suaminya itu orang yang baik atau jahat, berniat baik atau jahat. Nah, biasanya segera setelah jawaban ini diberikan, saya langsung mengatakan begini, ya. Coba tunjukkan kepada saya, dan ini saya bilang kepada teman-teman sekarang, ayat yang mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu kalau ia baik atau memerintahkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, setelah ini biasanya memang muncul perdebatan baru lagi, ya. Nah, misalnya ada yang mengatakan, tapi bukankah itu kan perintah Tuhan, sedangkan suami kan bukan Tuhan. Suami kan tidak sempurna, Pak. Suami kan bisa jahat juga. Nah, apa yang ada di balik keberatan para istri terhadap perintah untuk tunduk ini memang sangat menarik untuk kita pikirkan, ya. Dari jawaban-jawaban itu kami menduga, belum tentu benar, namanya juga dugaan, bahwa ada semacam, sebutlah kalau bukan curiga, kekurang percayaan atau kekurang nyamanan terhadap suami. Para istri mungkin dalam tanda kutip, ya, merasa tidak terlalu yakin bahwa kalau mereka tunduk kepada suami, tunduk total, jangan-jangan sang suami akan berbuat sesukanya, ya. Sang suami akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tadi dibawa menjebloskan segala macam. Nah, kecurigaan atau rasa kurang percaya, mungkin bukan tidak, tapi kurang percaya semacam ini pada hemat kami sebenarnya sesuatu yang yang tidak terlalu punya dampak yang baik dalam kehidupan pernikahan. Bukankah kecurigaan semacam ini membuat hidup jadi tidak tentram sebenarnya, tidak damai? Bagaimana mungkin kita dapat hidup damai, hidup tenang dengan orang yang tidak kita percayai secara penuh? Apa enaknya tinggal serumah, tidur seranjang, dan berpelukan dengan orang yang tidak kita merasa selamat berada dalam pelukannya? Ia tidak akan melukai saya. Ya, jangan-jangan tidur pun tidak nyenyak sebab khawatir, nih saya buat ekstrim ini. Khawatir jangan-jangan dia akan berbuat jahat nih. Tiba-tiba saya lagi itu dia cekek lagi nanti. Ya, ini berada atau tidak mempercayakan hidup dengan dia yang sudah kita putuskan akan hidup bersama dia sampai ujung hidup ini, itu tentu tidak akan menimbulkan ketenteraman di dalam kehidupan pernikahan. Ya, bisa dimengerti sebenarnya kalau para istri itu berpikir seperti itu, ya. Tunduk kalau suami bla bla bla. Sebab teks Alkitab ini tentang perintah untuk tunduk ini memang lebih sering atau seringkali dikutip oleh para suami. Jadi hal ini dapat menimbulkan pengalaman-pengalaman yang justru traumatis. Betapapun demikian, ya, karena ini firman Tuhan, ya, ini kita tetap harus setia dan kita tetap harus nggak ada kata no, dan kita memang harus melakukannya.
Firman Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, ini berarti istri harus tunduk kepada suami tanpa syarat dan secara total. Sebab bukankah jemaat tunduk kepada Kristus juga tanpa syarat? Ketundukan seperti inilah yang mesti diekspresikan dan diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Namun sekali lagi ini adalah perintah untuk sang istri. Suami tidak berhak meminta, apalagi kalau ia menuntut. Suami tidak boleh meminta istri untuk tunduk. Istrilah yang harus menuntut itu pada dirinya sendiri. Istri yang harus berkata kepada diri sendiri, aku akan tunduk kepada suamiku secara total tanpa syarat. Jangan sampai suami yang malah getol untuk nagih-nagih hal ketundukan ini. Kamu harus tundukkan, ini sesuai dengan perintah. Kita tahu bahwa ketika kita menuntut, kita akan kehilangan. Dan orang yang melakukan karena tuntutan, itu juga jadinya nggak genuine. Ini utamanya adalah sebuah semangat tekad dari sang istri untuk memberi dan melakukan yang terbaik bagi suaminya. Jadi tunduk itu sebagai pemberian, sebagai tanda cinta kepada sang suami. Bahwa dalam prosesnya kadangkala sang istri gagal mewujudkannya secara penuh, itu adalah hal yang lain. Dan ketika ini terjadi, tetap suami tidak berhak menuntut sang istri. Seorang istri yang takut pada Tuhan memang perlu menuntut dirinya untuk tunduk kepada suaminya. Ketundukan kepada suami ini adalah ketundukan yang total, mencakup segala sesuatu dan di segala waktu. Karena ini adalah perintah untuk istri. Sebelum berpindah kepada para suami, mari kita berhenti sejenak untuk kembali memberi kesempatan kepada para istri untuk merespon pertanyaan-pertanyaan berikut. Rekan-rekan Pak Sutri yang dapat ikut merespon melalui chatroom yang menonton dapat merespon melalui chatroom yang tersedia. Respon pertama yang masuk dan inspiratif untuk 2 dari 3 pertanyaan berikut akan mendapat souvenir ya berupa buku dari kami, yaitu Build Your Great Marriage. Pertanyaannya adalah, apa kendala untuk melaksanakan perintah ini, yaitu untuk tunduk secara total? Rasanya tadi udah dijawab ya. Ada beberapa rekan Pak Sutri yang udah para istri ya udah menjawab. Tapi ada yang mau menambahkan lagi? Apa kendala dalam melaksanakan perintah ini? Untuk tunduk ya? Iya. Apa kendala? Pak Arlianus? Yap. Mungkin kendalanya salah satu adalah ketidakyakinan dari istri bahwa suaminya itu betul-betul mengasihi dia gitu loh. Betul-betul mengasihi dia sehingga dia merasa aman, merasa tenang, dan dia merasa percaya bahwa suaminya melakukan yang terbaik untuk dirinya. Nah, mungkin keraguan-raguan itu yang membuat salah satu kendalanya itu. Itu aja dulu. Oke. Yang lain? Apa sih halangan dalam melakukan perintah tunduk ini? Ya, Yulia. Ya, mungkin salah satu kendalanya yang mungkin seperti saya tadi bilang, kalau misalnya nggak sesuai dengan keinginan kita atau ada hal-hal yang nggak kita sukai, ya ada rasa nggak tunduk gitu kendalanya. Mungkin merasa setara, Pak. Merasa setara. Ya. Dan merasa setara itu kan memang perintah Alkitab juga kan? Ya, karena itu jadi juga karena dari muda sudah seperti itu, Pak. Jadi juga kan kita menikah memang setara. Jadi ya sama-sama aja dong, sepakat. Kalau misalnya nih Pak, apalagi kalau misalnya menyangkut diri sendiri, rambutnya dipanjangin tuh. Ya saya nggak mau nurut.
orang rambutnya rambut saya. Jadi kan itu kan maksudnya itu kan hak pribadi, misalnya mengenai rambut. Banyak juga hal-hal lain yang bukan secara fisik, yang memang itu domainnya dia gitu, domainnya pribadi. Ya dalam hal tersebut ya sama-sama menghormati dong, gitu Pak. Jadi halangannya kalau permintaan untuk tunduk itu berkaitan dengan apa yang oleh istri ini bagian yang melekat pada diri saya. Begitu ya, Bu Tina ya? Ya kalau secara fisik ya misalnya ya itu tadi seperti rambut, atau misalnya kita mau kita misalnya mau pakai baju apa, ya sejauh itu mengikuti norma-norma, ya kenapa gitu loh kok dilarang-larang? Kan kita tidak melampaui batas itu, kecuali kitanya misalnya pakai bikini gitu kan, itu kan kurang baik. Tetapi kalau masih memakai yang baju selam misalnya, kenapa nggak boleh gitu loh, Pak? Kecuali kalau disuruh pakai kebaya di pantai ya, Bu ya. Namun apakah sebenarnya perintah untuk tunduk ini meniadakan diskusi antar suami istri atau enggak? Nanti kita lihat ya. Kalau Bu Mimi gimana, Bu? Halangannya apa untuk tunduk nih pada suami? Halangannya apa? Bukannya kita kan saling pengertian. Masa pakai tunduk-tunduk, Pak? Kan kita sederajat. Suami istri itu kan mengganti yang tulang yang rusuknya hilang, kita jadi sempurna. Kenapa kita mesti tunduk, Pak? Kalau menurut Mimi gitu ya. Satu. Tapi kalau misalnya nunduk itu yang kalau kita misalnya yang bagi dia ngomong yang benar, ya saya turut omongan dia. Karena saya menghormati suami saya yang tercinta. Baik dan keluarganya, atau orang tuanya gitu ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya yang untuk pribadi Mimi, misalnya baju lah, apa kayak Ibu Tina tadi bilang itu. Kalau bagi saya pantas untuk diri saya, menurutin dia pakai baju yang panjang-panjang kayak baju muslim gitu, ya. Bagi saya nggak cocok karena saya nggak suka baju begituan. Nah itu saya agak terganggu, jadi saya nggak nurut itu. Apakah memang ya, saya mau tanya Bu Grace nih, apakah memang kalau saya tunduk kepada suami, atau kalau saya misalnya suami saya tunduk kepada keinginan istri saya, apakah itu membuat saya tidak sederajat dengan dia ya? Apakah tunduk bertentangan nggak dengan kesederajatan? Bu Grace? Ya, kalau menurut saya sih tunduk bukannya soal sederajat. Tadi apa Bapak bilang sederajat dengan? Apakah tuh kalau saya tunduk itu lalu bertentangan dengan ya kesederajatan? Kesetaraan. Nah. Kita sih udah oke tunduk, setuju banget karena itu perintah Tuhan. Tapi terus kasus yang itu tuh terus rasionya jalan gini. Apakah itu negatif atau positif? Nah, mari kita diskusikan. Artinya sebenarnya kalau suami memaksa istri untuk tunduk, mungkin tadi bisa berkaitan dengan masalah kesetaraan. Jadi seolah-olah istri berada dalam kendali suaminya gitu. Tapi kan tadi sekali ini kan yang diminta untuk tundukkan istri. Yang minta ini firman Tuhan, bukan suami yang minta kamu harus begini, bukan. Apakah ada nggak halangan dari dalam diri untuk memunculkan kesediaan untuk tunduk, bukan memenuhi keinginan suami untuk begini, bukan. Kan agak berbeda ya. Kalau kamu harus begini, ya itu kan berarti saya perintah. Tapi kalau saya ngomong begini, lalu misalnya Esther dari dalam dirinya ada semangat, ya saya akan ikuti begitu. Apakah itu bertentangan dengan, kalau saya nanti nurut, nanti saya jadi kayak pembantu dong, suami kayak bos begitu. Saya harus masa saya diatur-atur. Jadi andaikan itu muncul dari dalam diri seorang istri, mestinya tidak bertentangan dengan kesetaraan.
Makanya tadi kan berkali-kali tadi kami ingatkan, ini perintah untuk istri. Suami nggak berhak memintanya. Suami nggak berhak meminta istrinya untuk tunduk. Istrilah yang mengatakan pada dirinya sebagai istri yang beriman, aku ingin melakukan firman Tuhan ini, aku mau tunduk pada suamiku. Tunduk sebagai bagian dari pemberian diri. Ya, bagian dari penyerahan diri kepada pasangan. Nah, apakah ibu-ibu nih merasakan gak sih dalam proses menumbuhkan, merawat kesediaan untuk tunduk itu, apakah para suami ini menolong gak sih, atau mereka membuat kita jadi tidak kepengen tunduk nih sebenarnya? Tadinya kepengen tunduk, gara-gara dia aja, ya udah kalau begitu emang gua bawahan, emang lu lebih tinggi dari gua. Apakah ibu-ibu merasakan ada dukungan dari suami untuk tunduk, atau dia malah membuat saya tidak tunduk gitu loh? Ada yang mau sharing tentang ini? Sekarang sih menuju ke sana, Pak. Ke sana tuh apa, Bu? Ke sana, jadi sekarang ya, Pak ya, ini pandemi ada hikmahnya juga, Pak. Jadi kalau menurut saya Dilo lebih bijaksana sekarang. Dia suka membuat saya jadi ngeh. Oh iya ya, ternyata saya selama ini kurang mengerti dia, gitu loh, Pak. Jadi ternyata maksud di balik itu semua adalah seperti itu. Jadi dia seperti membuka mata saya, jadi saya merasa, oh iya benar perkataannya. Karena dalam hati saya rasa semua wanita kita sekarang yang ada di sini juga semua pengen, Pak, mengikuti perintah Tuhan supaya bersedia enggak tunduk. Kalau ditanya pasti kita semua bersedia, cuman kan yang tadi Bapak bilang kenyataannya yang sulit. Jadi ya sebenarnya banyak juga peranan si suami dalam hal ini, Pak. Bagaimana dia berperan sehingga menjadikan kita gitu loh, oh iya kalau gitu saya mesti nurut. Jadi saya rasa bukan mengalihkan tanggung jawab ya, Pak ya, tetapi banyaknya ya suami banyak sekali berperan sehingga dia membuat kita menurut kepadanya dengan seadanya gitu loh, Pak, dan juga membantu kita untuk mengikuti firman Tuhan. Boleh nggak Bu Tina memberikan satu contoh gitu Kasus yang dilakukan Pak Dilo semakin kesini tadi itu kan, yang membuat Ibu Tina ya akhirnya ya udah saya ikut gitu loh. Waduh, kalau ngedadak apa ya? Banyak sih, misalnya pikiran-pikiran logisnya. Kalau dulu kan, kalau sebelum pandemi mungkin saya kurang memberikan kuping buat mendengarkan gitu loh, Pak. Bu Lea kayak kelihatannya mau bicara nih, Bu Lea. Pak, kalau tunduk itu kan submit ya. Submit itu artinya menyerahkan diri, menaklukkan diri di bawah gitu kan. Jadi artinya memang artinya begini, kita mau kalau suami kita bahagia gitu loh. Kita mau kalau dia bisa dapat dipercaya. Kita mau dia juga dapat merasakan dihormati oleh kita. Jadi submit itu seperti bukan hanya nurut aja atau taat aja. Kalau obey itu kan taat ya. Nurut gitu kalau obey. Kalau submit itu kan menundukkan diri atau kita memasrahkan diri lah kepada dia. Kita ini adalah tanggung jawabnya dia gitu. Jadi maksud saya tuh begini, bukan soal kesetaraan yang tadi dibicarakan juga, tetapi adalah bagaimana kita menyerahkan diri kepada dia. Kita adalah menaklukkan diri kepada dia sehingga dialah yang bertanggung jawab atas diri kita gitu loh. Selama ini apakah Pak Yos menolong Ibu Lea untuk tadi menundukkan diri itu? Ya, jadi yang saya mau katakan juga, Pak Yos memang bukannya harus ya, kita tidak menuntut ya, tetapi apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengasihi itu memberikan kepada kita
bahwa kita nanti akan betul-betul merasakan bahwa kita menyerahkan diri kepada dia, karena dia menjaga, melindungi dan dapat dipercaya, dan dia tahu kita menyerahkan diri betul kepada dia gitu loh. Jadi bukan soal kesetaraan atau apa menurut saya ya. Dan itu tadi yang baru Ibu Lea katakan itu Ibu Lea alami kah itu? Artinya Pak Yos melakukan banyak hal yang membuat Ibu Lea jadi memasrahkan diri juga pada akhirnya. Betul. Yaitu Jadi, tadi dia dapat dipercaya begitu? Iya, jadi dari pihak Pak Yos dulu itu yang meyakinkan dan dia yang megang kendali bahwa dia akan bawa keluarga ini ke tempat yang baik, ke arah yang baik. Jadi saya semakin percaya dan saya bertumbuh untuk betul-betul memasrahkan diri total kepada dia gitu loh. Karena dia sudah melakukan itu dulu, kepemimpinannya juga, mengambil keputusannya juga tidak berat sebelah, lalu lebih juga mendengar kita, mengambil bagian itu gitu. Jadi dia membawanya itu bukan mengabaikan kita, tapi dia mendengarkan kita, lalu dia memberikan keputusan dan dia memberitahu kenapa diambil demikian. Nah, kita percaya itu. Nah, dia bawa itu, jadi kita memasrahkan diri kepada dia. Nah, itu jadi maksud saya itu submit itu mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Baik, ya. Nanti akan saya kembali ke Pak Yos nanti, tapi saya mau ke Yuli dulu. Yuli gimana Yuli? Apakah Lambert suami menolong Yuli untuk menaati firman Tuhan ini, untuk tunduk menaklukkan diri, atau malah gara-gara dia saya jadi melawan sekarang, nggak mau tunduk pokoknya? Kalau Yuli langsung ke kasus ya, mungkin karena pernah ngalamin. Ya, jadi waktu awal-awal itu kan Yuli memang kerja juga, sama-sama kerja, lalu pindah ke Cibubur. Nah dari situ ini Lambert secara halus minta Yuli supaya nggak kerja. Alasannya sih waktu itu anak kedua kan masih kecil gitu. Nah dari situ sih ada rasa gimana ya, terbiasa kerja lalu disuruh berhenti ngurus anak. Nah tapi Lambert meyakinkan pada saat itu bilangnya gini, kalau kerja cari uang itu kan nggak ada cukupnya, saya akan cukupkan, jadi saat ini kamu fokus dulu ngurus anak. Nah itu awal-awal sih ini cuman dari Lambert meyakinkan itu, jadi Yuli percaya, dan sekarang juga efeknya ya itu ternyata memang benar ada waktunya ngurus anak ya. Jadi pada saat itu tunduk dengan keputusannya gitu, dan dia menolong Yuli. Ini loh maksudnya tujuan kita, maksudnya fokus Yuli untuk ngurus anak. Udah gitu kan banyak hal-hal yang mendukung. Udah pindah ke Cibubur, sedangkan kerjaan masih di Jakarta Barat, kan itu juga jaraknya sangat jauh. Jadi itu kasus seperti itu. Jadi Lambert menolong Yuli juga untuk ya percaya bahwa dia yang megang kendali dari rumah tangga. Jadi tunduk untuk keputusannya. Jadi Lambert menolong dengan memberikan, sebutlah, penjelasan secara persuasif mengapa perlu begini. Tadi kan dalam tadi kaitan dengan mengapa perlu berhenti bekerja, ini case yang cukup kuat ya, karena berhenti bekerja itu pasti tidak mudah ya. Proses untuk penerimanya itu 2 tahun Pak, karena kan 2 tahun baru akhirnya berhenti. Akhirnya berhenti. Maksudnya sadar bahwa oh ya di sini memang peran saya sebagai ibu dibutuhkan. Salah satu sisi. Oke. Tapi ketika berhenti kerja, Yuli merasa dipaksa. Kenapa Pak? Ketika kan setelah 2 tahun berhenti baru oh ternyata ini tujuan. Tapi ketika diminta untuk berhenti bekerja dan lalu Yuli berhenti, itu merasa dipaksa? Awalnya seperti itu, karena kan terbiasa dari pacaran sampai menikah itu kan memang sama-sama kerja. Setelah punya anak kedua lalu pindah, itu yang disuruh berhenti kerja ya itu. Awalnya sih memang merasa terpaksa gitu. Tapi Lambert menolong Yuli, mengingatkan Yuli ya itu alasannya gitu. Nah itu proses untuk itunya tuh 2 tahun. Perlu waktu 2 tahun ya, iya, untuk bisa proses untuk menerima. Oh ya ini loh maksudnya
kamu juga ibu gitu loh kan, ada peran kamu saat ini dibutuhkan gitu. Selain sebagai istri juga sebagai ibu, anak-anak masih kecil gitu. Nah, Lambert menempatkan bahwa dia ini kepala keluarga, dia yang saat ini tanggung jawab ada di Lambert untuk menafkahi gitu. Nah, seperti itu. Ya, ini penting, berarti ini ada di dalam sebenarnya hal yang sama kan, dari sejak berhenti sampai 2 tahun kan halnya kan sama kan, berhenti kerja halnya sama, tetapi di awal itu merasa apa namanya seperti dituntut walaupun penjelasannya sama. Penjelasan yang sama pada akhirnya membuat Yuli sendiri yang oh iya, saya memang perlu begini, saya perlu mengikuti. Jadi bukan pada pertama-tama, tentu penjelasan Lambert penting, tapi bukan pertama-tama pada penjelasannya, tetapi pada proses internal. Jadi Yuli yang pada akhirnya mengatakan, ya dengan senang hati sekarang saya melakukan ini. Kalau dulu dengan terpaksa, sekarang dengan senang hati saya melakukannya. Oke, terima kasih Yuli. Ibu Tina sudah ketemu, Bu? Jadi misalnya ada masalah dengan salah seorang saudara lah gitu ya Pak ya. Kemudian kalau saya kan biasanya ya udah coba kita bicarakan. Terus Hidro suatu ketika bilang, udah jangan suka vokal, coba dipikir aja dulu, diendapkan gitu. Kalau dulu kan saya akan merasa, wah orang betul kok begitu, keadaannya memang seperti itu, kenapa nggak boleh diomongin. Cuman sekarang karena dia beberapa kali kasih contoh bahwa dalam banyak hal dia berpikiran lebih panjang, jadi saya coba untuk oh ya udah coba dipikir-pikir dulu. Terus udah kebetulan saat itu memang lebih baik nggak vokal. Jadi saya bilang ke Hidronya, iya ya kamu benar. Nah kalau hal tersebut sering terjadi, jadinya kan makin lama akan merupakan suatu kebiasaan ya Pak ya, untuk lebih mendengarkan. Dan saya rasa kalau terus-menerus dikembangkan ya akhirnya memang kita lebih menerima untuk menurut, tetapi itu tidak lepas daripada tindakannya Dilonya juga sehari-hari dalam memberi contoh ataupun memberi kan Dilo orangnya nggak banyak berkata-kata, jadi ya kadang-kadang sih memang nebak-nebak juga sih Pak, tapi dari semakin kesini menuju ke yang lebih baik gitu Pak. Oke, jadi pengalaman ketika semakin mengetahui bahwa sebelah pendapat atau yang diminta oleh suami itu oleh Pak Dilo itu ternyata ya terbukti baik begitu. Proses pada akhirnya membuat tunduk pada dalam tanda kutip ya pada suami. Saya mau kembali ke Pak Yos ya. Ini pertanyaan yang berikut ya. Bantuan apa yang Pak Yos berikan kepada Ibu Lea, kepada istri sebagai dukungan sehingga ia dapat memenuhi, bukan soal dia mau tunduk, tapi memenuhi perintah Tuhan. Ini kita bicara mengenai perintah Tuhan kan sebenarnya ini, Pak Yos. Jadi mungkin kalau saya sharing itu mungkin ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Bisakah mic-nya lebih dekat ke Pak Yos ya? Mungkin saya akan sampaikan 3 sharing. Jadi mungkin pertama diri saya sendiri. Kadang-kadang kalau saya lupa firman, saya akan bersikap errornya akan menjadi pasif. Terserah deh, mau apa aja deh. Itu error yang pasif. Sedangkan error yang agresif, saya akan memaksa untuk dilakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
saya juga menyadari bahwa Lea juga kadang-kadang lupa firman Tuhan. Nah, kalau lupa firman Tuhan, cenderung ya udahlah apapun dikerjain, atau justru ngelawan. Itu yang kedua. Jadi bisa dari faktor saya, ini saya ceritakan latar belakang dulu. Pertama dari sayanya, kemudian dari Bu Leanya, terus kemudian yang ketiga adalah secara nature memang saya lebih muda dari Ibu Lea. Jadi kecenderungan itu sudah kami sadari sejak kami berpacaran. Dan yang saya lihat justru bagaimana Tuhan itu memberi inspirasi kepada Lea dan untuk menggerakkan Lea untuk bertindak tunduk dengan cerdas. Jadi dalam hal misalnya mengatur supaya saya bisa lebih maju karena saya lebih muda. Jadi misalnya dalam karir Ibu Lea akan tidak mempush untuk mengejar karir, bahkan pada satu titik tertentu dia memutuskan untuk berhenti. Sehingga saya yang maju. Saya menjadi yang mendapatkan income untuk seluruh keluarga. Jadi saya melihat bahwa Ibu Lea pun karena ingat firman Tuhan, sadar, maka dia menjadi seorang wanita yang ceria dan tunduk dengan cerdas. Nah, memang saya coba untuk mendengar setiap argumennya yang men-challenge saya untuk melihat satu masalah atau satu situasi dengan dimensi yang berbeda. Jadi dengan multidimensi maka terlihat view-nya lebih banyak, multidimensi. Itu yang akhirnya kita putuskan bertindak ke kiri atau ke kanan. Itu yang bisa saya sharingkan. Ya, jadi ada 2 poin ya, paling tidak menurut saya. Pertama adalah bagaimana mendukung istri supaya bisa melakukan perintah ini tadi dari Pak Yos adalah dengan komunikasi, bukan memerintah istri sebenarnya, tapi meminta tolong untuk melakukan sesuatu, untuk tolonglah aku, ya, supaya aku dapat mencapai ini. Yang kedua adalah tadi dengan mendengarkan ya pendapat-pendapat yang menolong untuk bagaimana yang saya sebagai suami hendak sampaikan, saya harapkan ini bisa mencapai titik yang paling baik, menemukan jalan ketiga yang paling baik, mendengarkan pendapat istri. Terima kasih Pak Yos. Kalau Pak Hadi, Kalau saya dari pengalaman saya Pak ya, jadi saya bagi 2 fase Pak. Fase pertama itu fase pertama waktu kita baru pertama kali memasuki perkawinan. Jadi ibaratnya begini, sebelum punya anak, mencari pekerjaan bersama-sama, itu saya ada perasaan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Tetapi pada fase berikutnya setelah mempunyai anak, nah saya melihat bahwa ternyata tugas istri itu menurut pendapat saya Pak ya, jadi jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Makanya saya lebih fokus kepada ya sudah, kalau begitu memang itu adalah saya yang harus memberikan yang terbaik buat dia gitu. Sebagai contoh, dulu karena kita kan masih belum bisa apa-apa gitu Pak, jadi kita kerja ya equal gitu, sama-sama. Tapi setelah
yang tadi setelah punya anak apa gitu, dan saya melihat beban dari istri itu ternyata jauh lebih berat dari yang saya bayangkan. Makanya saya beri kebebasan begitu. Contoh dengan kebebasan apa? Karena waktu itu kan saya masih jadi dosen saja, jadi saya berikan kebebasan dia jadi dosen aja, walaupun sangat tidak mencukupi gitu, karena kan sama-sama jadi dosen. Ya, tapi saya merasakan bahwa itu yang dikerjakan oleh istri itu jauh lebih berat dari yang saya bayangkan, walaupun saya sudah bekerja keras gitu. Jadi saya berikan kesempatan, ya kalau begitu kerja semaunya saja. Dengan jadi dosen itu waktu bisa lebih fokus kepada yang tadi Ibu Lea jelaskan, bahwa istri harus berkorban untuk anak yang pertama, yang diutamakan, dan biarkanlah suami memelihara keluarga dengan sebaik-baiknya. Saya rasa dari saya kira-kira demikian, Pak Arlians dan Ibu Esther. Jadi poin dari Pak Hadi sebenarnya adalah pertolongan yang diberikan atau dukungan yang diberikan supaya kepada istri supaya bisa mematuhi perintah Tuhan adalah mengerti beban yang dipikul sehingga tak menambahkan sesuatu yang lain lagi. Dan ini yang menurut saya penting, justru dengan memberikan kebebasan. Dan ini sejiwa sebenarnya dengan prinsip dari perintah kepada istri tadi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Istri harus bebas untuk tunduk. Ya, jadi suami tidak berada pada posisi untuk menuntut pasangannya untuk memenuhi perintah itu. Sekali lagi, karena apa? Karena perintah itu adalah perintah untuk istri. Rekan pasutri, demikian telah kita membahas bagian pertama dari hukum relasi pasutri, yaitu tadi kita berjudul haruskah istri tunduk pada suami. Bagaimana perintah kepada para suami? Ya, apakah dengan demikian para suami lalu menjadi merasa wow, istri harus tunduk kepada saya? Kita akan membahas itu di dalam episode yang akan datang. Nah, di ujung pertemuan kita kali ini kami ingin menitipkan 2 pertanyaan untuk dijawab terutama oleh para istri. Ya, pertanyaan pertama adalah komitmen atau perubahan apa yang hendak akan buat dalam relasi sebagai suami istri berkaitan dengan perintah istri tunduk kepada suami. Pertanyaan kedua, langkah-langkah apa yang akan saudara atau Anda ambil, ibu-ibu ambil atau tempuh agar komitmen atau perubahan itu dapat tercapai? Jawaban atas 2 pertanyaan ini akan menolong kita meningkatkan kualitas relasi kita. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam episode kali ini dalam Pernikahan Bahagia tentang hukum relasi pasutri. Terima kasih kepada para pasutri yang mengikuti melalui YouTube, yang telah memberikan respons juga. Mari terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Karena perintah Tuhan itu pasti baik, dan percayalah dengan melakukannya, kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan pernikahan kita dapat kita alami. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi masalah-masalah pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pak Sutri, Edwin, dan Ibu Pungki di nomor 0878 28535190. Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Fika di nomor 0812 3960 1234. Ada Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum kita berdoa atau menutup jumpa kita kali ini, kami ingin menginformasikan yang mendapatkan buku. Ya, buku ini yang telah memberikan respons pada acara By Jim atau Pernikahan Bahagia dengan By Jim pada episode-episode yang lalu. Yaitu ada 3 orang. Pertama Bapak Posma Tobing, kedua Ibu Sondang Siagian, dan ketiga yang punya akun Bra Tutup 3. Bagi
Ketiga rekan ini silakan hubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas acara pernikahan bahagia malam ini. Terima kasih atas sharing dari rekan-rekan kami, para istri, para ibu yang berbagi bagaimana mereka bergumul dan bagaimana mereka mewujudkan, menaati perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ajar kami terus untuk taat pada Tuhan, supaya kebahagiaan yang telah Engkau berikan itu dapat kami alami terus-menerus. Kami berdoa bagi para pasutri yang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan pernikahan. Beri mereka kesadaran yang kuat bahwa Allah sanggup memulihkan mereka, dan berikan kesediaan untuk saling merendahkan hati untuk mencari jalan keluar dari pergumulan yang sedang dialami. Dan bila mereka mengalami kesulitan dalam menemukan jalan keluar, berikan keberanian ya Allah untuk datang mencari pertolongan kepada para konselor, kepada para hamba-hamba Tuhan di jemaat mereka masing-masing, supaya sekali lagi kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi mereka dapat segera mereka alami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali terima kasih dan salam bahagia dari kami. Sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.